Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zuridatus Sofia ingin menjelaskan mengenai soal analisis vektor UAS nomor 4 dan nomor 5. Pertama, kita menjelaskan soal nomor 4, yaitu periksa apakah fungsi vektor ini memiliki turunan di T sama dengan 0. Untuk Ft sama dengan ln 1 plus T kuadrat I per T plus E pangkat 2T min 1 per TJ dengan T tidak sama dengan 0 dan 2J dengan T sama dengan 0. Nah, agar Ft mempunyai turunan di T sama dengan C, maka limit T sama dengan C Ft min F0 per T min 0 harus ada. Jadi ini adalah langkah pertamanya. Nah, pertama kita mencari komponen I. Limit T mendekati C, Ft min F0 per T min 0 sama dengan limit T mendekati 0 ln 1 plus T kuadrat per T min 0 per T min 0. Nah, di sini kenapa kok dia min 0? Karena dia di sini kan tidak ada komponen I ya. Tidak ada komponen I. Karena dia tidak ada komponen I, maka dia min 0. Seperti itu. Kita lanjutkan sama dengan limit T mendekati 0 ln 1 per T kuadrat per T dikali T per T. Nah, ini untuk menyederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, hasilnya akan menjadi limit T mendekati 0 ln 1 plus T kuadrat per T kuadrat. Seperti itu ya, karena ini dikalikan dan ini bisa dibagi. Jadi tinggal seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu, karena ketika T mendekati 0, ketika dimasukkan 0 pada T, disubstitusikan, maka akan menghasilkan 0 per 0. Jadi kita menggunakan cara L'Hopital. Ini diturunkan ln 1 plus T kuadrat diturunkan menjadi 2T per 1 plus T kuadrat. Ini prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti ini. Ketika ln diturunkan, maka akan menjadi 1 per yang berada dalam kurung 1 plus T kuadrat dikalikan dengan turunan yang ada dalam kurung, yaitu turunan dari 1 plus T kuadrat, yaitu 2T. Jadi akan menghasilkan 2T per 1 plus T kuadrat. Seperti itu, akan menghasilkan ini. Ini kan T kuadrat diturunkan menjadi 2T. Nah, kita sudah mendapatkan turunannya. Setelah itu kita sederhanakan kembali dengan mengalihkan 1 per T per 1 per T. Nah, karena kita ingin menyederhanakan 2T-nya ya. Jadi sama dengan akan kita peroleh hasil limit T mendekati 0, 2 per T kuadrat plus 1 per 2 sama dengan 2 per 0 plus 1 per 2 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Setelah itu, setelah kita mencari komponen I, kita mencari komponen C dengan cara yang sama. Pertama, limit T mendekati C, Ft min F0 per T min 0 sama dengan limit T mendekati 0, E pangkat 2T min 1 per T min 2. Kenapa kok dia min 2? Karena di soalnya, kita kembali ke soal, dia ada 2J. Nah, makanya dia min 2, seperti itu. Selanjutnya,
Menggunakan cara yang sama, limit T plus 0, E pangkat 2T min 1 per T min 2 per T, kita sederhanakan menggunakan T per T untuk menyederhanakan T-nya. Nah, maka akan diperoleh limit T mendekati 0, E pangkat 2T min 1 karena T-nya sudah disederhanakan, min 2T karena 2 dikali T, per T dikali T, T kuadrat. Nah, karena ketika kita substitusikan 0-nya kepada T akan menghasilkan 0 per 0, maka kita menggunakan cara L'Hopital. Seperti itu. E pangkat 2T kita turunkan. Untuk E pangkat 2T, jika diturunkan, maka akan menjadi turunan dari 2T, yaitu 2, dikali E pangkat 2T. Seperti ini. Nah, maka akan dihasilkan 2 kali E pangkat 2T min turunan dari 2T, yaitu 2. Untuk selanjutnya, turunan dari T kuadrat adalah 2T. Nah, karena ketika kita substitusikan 0 pada T masih akan menghasilkan 0 per 0, jadi kita menggunakan cara L'Hopital kembali. Seperti itu. Dengan cara yang sama, untuk 2E pangkat 2T, jika diturunkan maka akan menghasilkan 2 dikali turunan dari 2T, yaitu 2 dikali E pangkat 2T, sama dengan 4E pangkat 2T. Kita mendapatkan ini. Per turunan dari 2T yaitu 2. Jadi 4E pangkat 2T per 2. Setelah itu kita substitusikan 0 kepada T, yaitu 4 kali E pangkat 2 kali 0 per 2, sama dengan 4 kali E pangkat 0. Nah, karena E pangkat 0 itu 1, jadi 4 kali 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi, fungsi vektor tersebut memiliki turunan di T sama dengan 0. Dan turunannya berapa? Turunannya adalah 1I dan 2J. Karena tadi pada komponen I didapatkan 1 dan pada komponen J didapatkan 2. Seperti itu untuk nomor 4. Setelah itu kita lanjut pada soal nomor 5. Vektor kedudukan dari suatu partikel yang bergerak dinyatakan oleh R sama dengan cos ATI plus sin ATJ dengan A adalah konstanta. Tunjukkan bahwa yang pertama, kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R. Nah, bagaimana suatu partikel dikatakan tegak lurus jika pada vektor, yaitu kita mencari dot produknya, yaitu R dot V. Karena ketika R dot V sama dengan 0, maka suatu partikel akan dinyatakan tegak lurus. Seperti itu. Kita cari kecepatannya terlebih dahulu, yaitu V sama dengan turunan dari R, yaitu dr per dt sama dengan turunan dari cos adalah min sin. Untuk cos AT sama dengan A min sin AT, jadi min A sin ATI ditambah turunan dari sin adalah cos, jadi ditambah A cos ATJ. Seperti itu. Maka R dot V sama dengan cos ATI ditambah sin ATJ ini dot V min A sin
ATI ditambah A cos ATJ sama dengan cos ATI dikali min A sin ATI ditambah sin AT dikali A cos AT, maka akan menghasilkan 0. Nah, karena dia menghasilkan 0, jadi R dan V saling tegak lurus. Seperti itu. Untuk yang B, percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. Kita ingat, jika suatu partikel memiliki arah yang berlawanan, maka nanti nilainya harus negatif ya. Untuk mencari percepatan, karena kita sudah menemukan kecepatan, maka untuk percepatan kita turunkan satu kali lagi. Jadi d kuadrat R per dt kuadrat sama dengan turunan dari V, dV per dt sama dengan, karena tadi V-nya diperoleh min A sin ATI, turunan dari min sin adalah min cos, jadi A dikali A min A kuadrat cos ATI min turunan dari cos adalah min sin, jadi A dikali A yaitu min A kuadrat sin ATJ sama dengan min A kuadrat, ini min A kuadratnya kita keluarkan, cos ATI plus sin ATJ sama dengan, karena cos ATI plus sin ATJ itu adalah R ya, jadi sama dengan min A kuadrat R. Nah, karena dia bernilai negatif, berarti dia berlawanan arah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu yang C, R cross V sama dengan vektor konstan. Nah, untuk mencari R cross V kita bisa mencari determinannya. Untuk I, ini adalah komponen dari R dan yang bawah adalah komponen dari V. Jadi cos AT sin AT untuk K-nya 0, min A sin AT, A cos AT, dan 0. Nah, jika kita mencari komponennya, mencari determinannya, maka akan kita peroleh yaitu cos AT kali A cos AT. Ini karena semuanya kita mencari yang komponen yang I, berarti kan sin AT kali 0 dikurangi 0 kali A cos AT, maka akan menghasilkan 0. Begitu juga ketika kita mencari yang J, maka akan menghasilkan 0. Jadi di sini langsung ditulis untuk yang K seperti itu, maka akan menghasilkan cos AT kali A cos AT kali A cos AT sama dengan A cos kuadrat AT setelah itu min sin AT kali min A sin AT min A sin kuadrat AT K ya. Jadi ketika A nya dikeluarkan, maka akan menghasilkan A dalam kurung cos kuadrat AT ditambah sin kuadrat AT
kali K sama dengan karena cos kuadrat AT tambah sin kuadrat AT adalah 1, maka A kali 1 kali K, maka akan menghasilkan AK yang merupakan sebuah vektor konstan. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.